Kita nginduk kepada tanggal pondok pakai tanggal Hijriyah. Tanggal 12 Rabiul Awal hari Selasa 14 43 Hijriyah. Jadi kalau ada peringatan, kalau ada hari lahir, yang patut kita lebih bersemangat, punya persiapan yang sempurna, punya semangat yang sempurna, maka peringatan itu adalah ketika kita memperingati lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolipot tolibah, banin maupun banat masih ingat? Masih ingat kisah Abu Lahab? Abu Lahab itu siapa? Paman Nabi. Paman Nabi ini beriman atau tidak sama Nabi? Tidak. Tapi apa yang terjadi dengan Abu Lahab? 1400 tahun yang lalu kurang lebih, Abu Lahab di hari Senin dikabarkan oleh pembantunya. Dikabarkan tentang apa? Tentang kelahiran keponakannya. Dengan jalan tergopoh-gopoh memasuki rumah Abu Lahab, lalu kemudian bertemu dengan Abu Lahab sembari berkata, "Ya Tuhan, Anda selamat hari ini." Kenapa? Karena barusan keponakanmu tercinta barusan lahir ke dunia ini. Apa respon Abu Lahab ketika mendengar keponakannya lahir? Wajah sumringah, bahagia. Lalu wajah bahagia sumringah itu terus berlanjut dengan apa? Dengan melakukan persiapan buruk-buruk. Dia pun keluar berhamburan ke halaman rumahnya sembari berkata ke kiri kanan yang ada di situ, "Wahai seluruh kaum Quraisy, dengar nggak beritanya nih? Saya sudah mendapatkan keponakan yang baru." Dan tidak hanya sampai di situ, Abu Lahab pun melakukan acara tasyakuran. Diundang itu orang-orang semua, diajak masuk ke rumahnya, disuguhin makanan, disenangkan. Gara-gara apa tuh Abu Lahab? Karena gembira. Dan karena uslub ataupun asbab kegembiraan inilah, dalam sebuah riwayat dikatakan Abu Lahab hari ini walaupun matinya dalam keadaan kafir, tapi Abu Lahab di setiap hari Senin dan Kamis Allah berikan satu keistimewaan, diringankan azabnya. Itu Abu Lahab. Lah bagaimana dengan kita umatnya? Perhatikan semua ya, perhatikan supaya dapat ilmu. Makan terus nggak apa-apa, tapi fokus, konsentrasi ya. Ini memang kalau orang Indonesia begitu, kalau makanan keluar aja udah nggak fokus. Iya. Biasanya kalau saya ngisi maulid di luar itu, kalau makanan udah keluar memang udahan itu. Itu pertanda, berarti udah mau selesai. Kalau terusin juga udah percuma udah. Iya. Ini tadi siapa yang keluarin makanan ini? Masya Allah. Harus belakangan ini ya. Udah fokus, konsentrasi. Jadi kita hadir di sini, siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh kita memperingati Maulid Nabi? Hah? Siapa yang nyuruh? Ayo, nggak bisa jawab. Kamu ngapain ke sini? Yang nyuruh kita memperingati Maulid Nabi siapa? Hah? Bapak. Bosen. Wah, ini menyesatkan ini jawabannya. Masya Allah. Yang memerintahkan kita memperingati Maulid Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catat penting. Di mana dalilnya Ustaz? Surah Ibrahim ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakkirhum bin ayyamillah. Apa kata Allah dalam surah Ibrahim? Maka ingat-ingatlah ayyamillah. Para mufassirin menerjemahkan ini ayyamillah bimakna ni'amillah. Maksudnya ingatkan seluruh manusia wahai Muhammad, kata Allah, atas segala nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Pertanyaannya sekarang, ada enggak yang lebih besar nikmat yang kita dapatkan dari Allah melainkan besarnya dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi supaya tahu ya, sebab hari ini kita punya persoalan internal umat Islam. Apa persoalannya? Persoalannya adalah ketidakkesepakatan terhadap acara-acara model begini. Banyak di antara saudara-saudara di luar sana, mereka tidak setuju mengadakan maulid Nabi. Padahal kalau kita pakai pikiran yang jernih, nas-nas yang qat'i, semua ada dalilnya. Bahkan nih, ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa namanya? Jalaluddin As-Suyuti. 16 tahun yang lalu ditanya oleh murid-muridnya, dijawab dalam sebuah kitab Al-Mahalli Al-Fatawa. Catat tuh. Siapa namanya tadi? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i. Tuh. Dalam kitab Al-Mahalli Al-Fatawa, ketika dia ditanya, "Ya Imam, ma huwal maulid?" Al-maulid didefinisikan harus punya 5 unsur. Kalau ada 5 unsur ini, itu maulid, kata beliau. Apa yang pertama? Ijtima'un nas, mengumpulkan manusia. Ini udah ngumpul nih. Kemudian yang kedua apa? Wa qiraatil Qur'an wa qiraati ma tayassara minal Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an minimal tadi tuh dibaca sama Ustaz Hidayat. Minimal laqad kana lakum fi rasulillahi. Jadi dibaca Al-Qur'an. Kalau ada manusia berkumpul lalu dibaca Al-Qur'an. Yang ketiga apa kata beliau? Al-wiradatul akhbarul walidah, disampaikan kisah-kisah kelahiran Rasulullah SAW. Tadi udah diawali dari pemutaran film, juga tadi disampaikan Ustaz Yahya, disampaikan dengan bentuk tanya jawab. Nah ini juga nih adalah bagian daripada mengisahkan perjalanan Rasulullah. Yang keempat kata Jalaluddin Asy-Suyuti, apa kata beliau? Wa ya'kuluna tubaddaluna simatu ya'kulun. Nah ini sediain makanan tuh. Udah ada makanan kan? Tuh, makanan tuh. Lengkap kan? Nah, yang terakhir nanti baru wayan soripun, baru bubar. Jadi 5-5-nya ini udah ada nih di sini nih. Jadi maulid itu adalah secara nas ada dalilnya. Ulama pun kemudian menjelaskan tentang hal ini. Maka oleh karena itu, mengingat konteks hari ini di mana Nabi kita tercinta ini udah kagak dikenal lagi sama umatnya, maka momentum Rabiul Awal ini memang seharusnya momentum terbaik untuk kita mengingatkan umat tentang pribadi Rasulullah, mengingatkan kita tentang syariat ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab hari ini Rasulullah itu tidak menjadi idola tadi. Anak-anak muda sekarang mana? Nggak mungkin Rasulullah menjadi idola. Kalau di luar sana, kalau kita lihat yang pernah Ustaz sampaikan di pelajaran pagi, itu bagaimana anak-anak SMP, SMA dengan pakai jilbab kerudung yang rapi, histeris nangis di Bandara Soekarno-Hatta, bondong-bondong lari ke sana, nggak tahu tuh naik apa ke sana, tapi begitu disut oleh kamera rame banget di sana. Ini anak-anak gadis pakai kerudung. Apa yang mereka tunggu di sana? Kita kata mah nungguin ulama kali ya, nungguin siapa gitu. Nggak taunya nungguin artis Korea. Siapa sih namanya artis Korea itu? Hah? Siapa? Lah itu hafal tuh. Tahu dari mana tuh? Lah tadi pertanyaan ada yang nggak bisa jawab tadi. Gimana nih? Begitu artis Korea keluar dari ruang tunggu, karena emang nggak bolehin dekat gitu kan, itu histeris pada nangis. Tahu apa yang mau ditangisin nama dia tuh? Bahagia. Nah maka tadi harusnya kita pun tidak ada lagi yang membahagiakan, dan yang paling membahagiakan kita kecuali saat kita diberikan Allah kesempatan untuk memperingati hari lahirnya Nabi kita tercinta. Makanya tadi Ustadz Hera udah jam 7:30, udah jam 8:30, peralatan belum rapi. Ini kayaknya siapa sih mau kita peringatin ini? Ya, coba kita renungkan ya. Tapi insya Allah lah, semua hadirnya kita di sini bahagian daripada hujjah dan alasan kita nanti di yaumil qiyamah sebagai bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Cuman maksudnya mah kalau udah urusan Nabi, urusan agama, urusan Islam, itu nomor satu kita prioritaskan.